Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat tutor semuanya? Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam suasana yang sangat hikmat ini. Sungguh tentram sekali. Tidak terasa kita hampir mendekati akhir-akhir masa tutor ini. Dan sahabat tutor semua, saya rasa dan saya harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun juga dengan keadaan keluarga Anda semua dan keadaan di daerah-daerah dimanapun Anda berada. Sahabat tutorku, kali ini kita sudah masuk ke dalam sesi ke-6. Sudah lewat dari separuh jalan dari perjalanan tutor kita. Kita akan lebih fokus lagi, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu ini, karena seperti yang dari awal saya sudah katakan, ini adalah sebuah mata kuliah yang bukan mata kuliah untuk level-level bawahan atau staff. Ini adalah level-level manager. Jadi sahabat tutor, di sini diperlukan konsentrasi yang penuh agar kelak sahabat tutor menjadi seorang manajer, nantinya akan siap dan mampu mengampuni atau mengambil kendali tugas ini dengan baik, serta memberikan impact yang baik kepada perusahaan tempat sahabat tutor bekerja. Baiklah sahabat tutor, kita masuk dalam sesi ke-6 ini dengan penuh semangat lagi, penuh keceriaan lagi, yaitu kita masuk ke dalam materi sesi ke-6, efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan. Baiklah sahabat tutor, mari kita konsentrasi kembali, fokus ya sahabat tutor. Oke, para sahabat tutorku semuanya, kali ini
kita sudah masuk ke dalam efisiensi pasar modal. Sebelumnya kita berbicara tentang analisa keuangan, kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan dalam berinvestasi, kita berbicara tentang faktor-faktor yang menguntungkan atau indikator yang menguntungkan dalam berinvestasi, dan juga sebelumnya lagi di sesi kelima kita belajar tentang resiko dalam berinvestasi. Baiklah sahabat tutor, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang manajer menelusuri atau menganalisa efisiensi pasar modal dan memutuskan pendanaan. Materi ini materi yang tidak mudah sahabat tutor, di mana kita seorang manajer keuangan harus mampu melihat atau menganalisa harga-harga saham yang sungguh relevan. Nah, di mana harga saham yang relevan itu adalah yang mencerminkan semua informasi-informasi, baik itu informasi yang dipublish ataupun informasi yang tidak terpublish, sehingga kita mendapatkan harga saham yang relevan yang kita sebut dengan pasar modal yang efisien. Semakin cepat informasi yang kita dapatkan, semakin baik juga harga saham atau analisa yang kita analisis itu semakin akurat. Karena informasi terbaru akan mencerminkan efisiensi pasar modal tersebut. Begitu pula dengan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, setiap jam, setiap detik. Karena harga saham itu sangat dinamis, sahabat tutor. Mereka akan terus berubah setiap jamnya. Kadang orang melakukan trading hour, trading day. Setiap harinya mereka melakukan jual beli saham. Bahkan setiap jam mereka memantau harga saham. Mereka memantau pasar modal yang efisien. Kapan mereka jual, kapan mereka harus beli saham itu. Mereka harus dapat informasi-informasi terbaru, baik yang dipublish maupun informasi yang tersirat. Mereka mencari tren-trennya, melihat rumor-rumor, isu-isu yang berkembang terhadap perekonomian serta tren-tren ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun terjadi pada bisnis ekonomi global. Pasar modal efisien ini adalah dilakukan karena banyaknya persaingan antara para investor, sahabat tutor. Jadi para investor itu berlomba-lomba untuk melihat nilai wajar akan harga saham. Jadi nilai wajar saham itulah yang membuat apakah seorang investor itu mau membeli atau mau menjual. Atau mereka akan keep atau mereka lepaskannya. Begitu juga sebaliknya, apakah mereka mau membelinya atau mereka tidak mau akan membelinya. Sesuai bagaimana mereka menganalisa nilai harga saham yang wajar yang kita sebut dengan pasar modal yang efisien, sahabat tutor. Begitu pula bagaimana kita memandang tingkat-tingkatnya, tingkatan-tingkatan bentuk-bentuk pasar modal efisien itu seperti apa, sahabat tutor. Oke, pasar modal efisien itu dibagi tiga, sahabat tutor. Yang pertama yaitu bentuk efisiensi yang lama atau weak form efisiensi, di mana kita melihat harga wajar dari harga saham itu kita analisis dari harga sebelumnya atau harga waktu sebelumnya, sehingga ini merupakan harga yang sangat lemah, sahabat tutor. Karena apa? Harga saham itu dinamis dan setiap hari akan berubah, bahkan setiap jam dia akan berubah. Maka ini disebut dengan bentuk efisiensi yang sangat lemah. Informasi kita dapatkan itu dari masa lalu. Yang kedua, kita bicara dengan tingkatan dalam bentuk pasar modal efisien yang semi kuat. Semi kuat ini yaitu dia melihat tidak hanya dari kisah masa lalu, tetapi dia melihat hal-hal informasi tentang saham atau perusahaan yang akan dia beli. Perusahaan yang akan dia beli ini, apakah informasinya itu didapatkan dari yang dipublish, yang diberikan oleh perusahaan tersebut, gitu, sahabat tutor. Maka dari itulah, sahabat tutor, ini dimasukkan dengan bentuk dari perekonomian atau bentuk dari pasar modal yang efisien, yang semi strong form atau semi kuatnya. Karena dia
melihat dari informasi-informasi yang dipublish oleh perusahaan itu. Nah, sehingga banyak hal-hal yang tidak dipublish juga. Nah, jadi informasi itu disebut dengan informasi semi kuat, sehingga pasar modal yang harga saham yang ditampilkan itu menurut investor itu masih sedikit kurang relevan, ya hanya semi. Bagaimana dengan bentuk ketiga ini? Bentuk pasar modal efisien yang kuat. Bentuk pasar modal efisiensi yang kuat itu adalah di mana harga saham itu mencerminkan seluruh informasi, baik itu yang dipublish maupun yang tidak dipublish, baik itu mengenai sesuatu uh, hambatan-hambatan atau kasus-kasus yang ada di dalam trading itu yang tidak dipublish. Nah, sehingga investor itu merasa yakin bahwasanya nilai dari harga saham itu adalah harga saham yang relevan. Karena apa? Informasi yang didapatkan tidak hanya yang dipublish, tetapi informasi-informasi yang tidak terpublish. Nah, sehingga itu adalah pasar modal efisien yang sangat sangat kuat sekali untuk kita menganalisis nilai wajar dari harga saham. Nah, jadi kita mencari nilai wajar harga saham itu sahabat tutor harus bisa mencari informasi-informasi, tidak hanya informasi yang dipublish saja, tapi informasi yang tidak terpublish. Mungkin kita bisa cari dari berbagai sumber sahabat tutor. Apa kendala dari perusahaan ini, bagaimana kok capital agent-nya, bagaimana corporate government-nya, CGC-nya. Kita cari yang tidak terpublish itu sahabat tutor untuk mendapatkan nilai wajar dari harga saham tersebut sahabat tutor. Berikutnya kita bicara tentang implikasi hipotesis pasar yang efisien terhadap keputusan pendanaan. Nah, implikasi ini adalah dari keilmuan. Masih banyak kalangan praktisi yang tidak mempercayai adanya pasar efisien dengan berbagai argumen masing-masing. Maksudnya ini sahabat tutor, karena praktisi itu dia tidak melihat dari sisi-sisi teori. Nah, dia tidak percaya bahwasanya nilai-nilai wajar dari sebuah harga saham itu dilihat dari sisi teori. Dia lebih meyakinkan bahwa berapa nilai sekarang yang ada. Nah, itulah yang diakui sebagai nilai wajar. Nilai sekarang yang tabel itulah nilai yang wajar. Di sisi lain, para akademisi mencari bahwa pasar efisien itu tertentu pasti ada. Jadi kalau akademisi itu mempunyai standar dia sendiri di mana dia meyakini dari teori yang dia pelajari sehingga tren prediksi dari masa lalunya, prediksi bagaimana yang harganya. Nah, kalau secara para akademisi melihatnya dari teori-teori, dia meyakini bahwasanya pengaruh terhadap masa lalu terhadap harga saham itu akan berpengaruh. Sedangkan dari para praktisi mereka tidak mempunyai masa lalu, masa lalu dia melihat hanya masa sekarang. Kalau sekarang harga sekian ya itu harga yang relevan. Besoknya ya harga tergantung harga yang besoknya lagi. Dia tidak akan memprediksi dari masa lalu. Dia lebih melihat up to date-nya. Sekarang ya sekarang. Itulah dari segi implikasi hipotesis tadi. Bagaimana dia menduga harga saham yang relevan. Nah, bagaimana kok kita implikasi hipotesis secara investor? Seorang investor itu mempunyai analisis yang fundamental dan analisis teknikal. Dan analisis fundamental, seorang investor itu dia menganalisis harga saham yang relevan itu melalui bentuk atau informasi yang dipublish, yang aman, yang menguntungkan. Nah, jika dia mendapatkan informasi harga saham yang menguntungkan, yang kuat, aman, low risk, mereka akan melakukan investasi. Nah, kebanyakan para investor itu melakukan investasi setelah mereka menganalisis secara fundamental. Nah, bagaimana dengan kalau para investor itu melakukan analisis teknikal? Analisis teknikal ini adalah analisis yang sangat lemah, sahabat tutor, di mana tindakan seorang investor hanya meramal harga saham di masa depan dengan menggunakan harga saham historis, yang menggunakan harga saham masa lalu. Di mana harga saham masa lalu kan tidak akan pasti bisa mencerminkan keadaan yang sekarang. Jadi ini adalah analisis teknikal. Biasanya para trader yang melakukan keep saham atau beli saham dengan waktu yang lama.
Sedangkan kalau analis yang fundamental, mereka melakukan keep saham dengan waktu yang lebih cepat. Jadi mereka meyakinkan dulu, baru mereka mau investasi. Setelah mereka merasa aman, bahwasanya trennya bagus, terus mereka membeli ini dengan bisa menguntungkan, baru para investor itu baru menginvestasikan modalnya ke dalam atau membeli harga saham itu. Jadi implikasi hipotesis ini bisa dilihat dari segi keilmuannya dan segi investornya. Nah, kita bicara tentang teori struktur modal. Teori struktur modal kita bicara tentang teori balancing. Teori balancing ini kita mengimbangkan antara pengorbanan dan manfaat. Maksudnya adalah bagaimana seorang manajer keuangan mengambil kebijakan atas perusahaan untuk mencari dana, sumber dana, baik itukah dari pinjaman ataupun mencari dari menerbitkan saham atau obligasi. Balancing teori ini kita bicara tentang pengorbanan manfaat. Kalau kita misal menjadi pinjaman, maka kita akan dikenakan biaya. Biaya apa? Biaya bunga bank. Jadi dia menambah sumber dana atau sumber modal dengan mencari pinjaman ke bank. Apakah pengorbanan yang dia lakukan sesuai dengan manfaatnya? Bagaimana seorang manajer keuangan bisa menilai itu? Jika dia meminjam dana ke bank, otomatis dia membayar bunga, tetapi sahamnya tidak berkurang. Dia sebagai pemilik mayoritas. Nah, apabila dia menerbitkan obligasi, dia tidak mendiamkan dana supaya mencari aman lah, supaya tidak ada tanggungan atau biaya bunga atau menjadikan hutang. Dia mencari pendanaan dari segi menerbitkan IPO atau menerbitkan saham baru. Resikonya apa? Pengorbanan yang akan dilakukan apa? Pengorbanannya adalah dia akan berkurang jumlah saham yang ada di perusahaan tersebut. Yang tadi yang mungkin dia punya saham mayoritas, dia bisa jadi minoritas. Begitupun sebaliknya. Jadi ada pengorbanannya dan ada manfaatnya. Manfaatnya adalah dia mendapat sumber dana fresh, tapi dia tidak memiliki hutang. Tapi secara kendali dia berkurang karena sahamnya yang ada di perusahaan tersebut tempat dia menanam modal itu berkurang. Sehingga kendalinya pun tidak akan signifikan lagi terhadap kebijakan investasi atau kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi penerapan teori ini pada kondisi perekonomian yang cenderung stabil. Tentunya penerapan teori balancing ini tentunya lebih stabil, di mana kalau dia melakukan pinjaman, tentunya perusahaannya harus bagus. Kalau perusahaannya tidak bagus, ya kreditur tidak akan memberikan pinjaman. Dia akan terlalu riski untuk memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan benefit atau yang tidak stabil going concern ke depan. Begitu juga para investor atau yang mau membeli saham dia. Kalau perusahaannya itu tidak memberikan dividen yang tinggi atau perusahaannya tidak bergerak dengan dinamis yang baik, harga sahamnya tidak begitu stabil, maka tidak ada investor yang mau membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan tadi. Makanya di situ balancing teori ini khusus untuk para perusahaan atau tempat proyek-proyek atau tempat harga saham yang bagus, yang sangat menjanjikan untuk keuntungan. Terus yang kedua, teori balancing ini lebih pada kondisi grafik penjualan perusahaan itu meningkat. Ya, pastinya kalau istilah penjualan meningkat, otomatis dia memiliki laba yang cukup tinggi. Kalau dia memiliki kerugian, ya siapa yang mau investor mau beli sahamnya, dan siapa mau juga para kreditur mau meminjamkan dana ke perusahaan tersebut. Nah, itu sudah jelas, laporan laba ruginya pasti akan dipertanyakan. Yang ketiga itu bagaimana kondisi cadangan perusahaan dalam keadaan maksimal. Jadi jika terjadi sesuatu, misalnya perusahaan itu bagaimana aset-asetnya. Apakah aset-asetnya itu aset-aset yang liquid, yang bisa diuangkan langsung, atau aset-asetnya adalah hutang. Jadi cadangan perusahaannya jika terjadi misalnya kita terjadi pilot, apakah kita membayar hutang, bagaimana aset-aset lancarnya, apakah besar atau kecil.
atau hanya aset-aset yang tidak aset-aset yang tetap saja yang besar, itu akan sulit juga untuk diberikan pinjaman oleh para kreditur, dan begitu juga para investor ya, kemudian apakah aset lancar ini sungguh besar atau tidak. Jadi sehingga cadangan-cadangan perusahaan itu mampu untuk bisa mengendalikan kewajiban-kewajibannya. Terus juga kondisi politik dalam dan luar negeri yang cenderung stabil secara jangka panjang. Kalau ini adalah faktor dari eksternal, di mana perusahaan yang berdomisili di suatu negara adalah, walaupun perusahaan itu baik, menjanjikan, tapi kalau negara atau keadaan politiknya tidak menjanjikan, itu tidak juga akan memikat para investor ataupun para kreditur untuk memberikan pinjaman. Contoh misalnya ada perusahaan yang ini secara bisnis bagus, tetapi keadaan negaranya tidak, keadaan politiknya tidak stabil, banyak terjadi demo, banyak terjadi korupsi, ataupun terjadi kebijakan yang berubah-ubah oleh pemerintah. Ini biasanya para investor itu lebih pada jaminan atas investasi yang dia berikan. Tertiba karena perusahaan tersebut kan di bawah naungan dari bursa. Kalau di Indonesia kan bursa efek, di bawah naungan dari trading ada pasar. Di pasar itu dikendalikan oleh negara. Jika pasarnya itu tidak stabil dan kondisi suatu negara pun tidak stabil, maka para investor agak riski untuk mau menanamkan saham atau modalnya di perusahaan tersebut, karena kondisi negara, walaupun secara bisnis perusahaan itu menjanjikan keuntungan yang tinggi. Terus kita bicara tentang teori struktural modal. Teori struktural modal ini adalah kebalikan dari teori balancing. Karena kenapa saya bilang kebalikan? Karena kalau teori balancing mereka lebih mengutamakan mencari sumber dana dari pinjaman dan penerbitan obligasi. Kalau teori struktural modal mereka mengesampingkan sumber dana yang pinjaman ataupun sumber dana dari obligasi. Mereka lebih pada sisi internal, mereka menjual aset-asetnya, menjual peralatannya, meningkatkan penjualannya, ataupun dia tidak menahan dividen atau menahan laba, agar labanya tidak diberikan secara signifikan kepada para investor, tapi laba itu ditahan untuk diputar kembali menjadi cash flow sehingga bisa mengembangkan suatu bisnis. Teori ini adalah teori struktural modal. Teori ini itu terjadi karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Terkadang di mana perusahaan tersebut untuk mendapatkan dananya dia wajib harus menjual aset-asetnya atau untuk memenuhi utang-utang jangka pendeknya. Jadi kalau misalnya mereka ada butuh uang cepat, mereka ini untuk membayar hutang atau untuk hutang lainnya, mereka tidak mencari pinjaman ataupun menerbitkan obligasi. Mereka lebih pada menjual aset mereka karena kondisinya kondisi darurat. Karena mereka yakin, karena dalam posisi mereka sepertinya harus banyak utang yang jatuh tempo, mau tidak mau mereka mencari sumber dana yang bersih melalui penjualan aset. Pada kondisi perusahaan yang menjual dan menerbitkan right issue berdasarkan besarnya kebutuhan. Jadi biasanya mereka mencari sumber dana itu sesuai dengan kebutuhan aja, tidak terlalu mencari seperti balancing teori. Mereka bisa sebesar-besar untuk mendapatkan sumber dana. Kalau ini mereka hanya mencari sumber dana sesuai kebutuhan saja. Ya untuk bayar hutang ya untuk bayar hutang saja. Kalau memang untuk membeli barang atau kebutuhan untuk produksi, untuk beli produksi saja, mereka tidak akan berlebih-lebihan mencari sumber dana, karena mereka sumber dananya mereka cari itu melalui penjualan aset, nanti dari internal mereka, apa sih aset mereka ada, atau termasuk juga mereka mengkeep atau tidak membagi dividen. Yang keempat itu kondisi penerapan kebijakan ini
maka perusahaan boleh menjual obligasi dan saham dalam jumlah nominal yang realistis dan layak secara ukuran keuangan. Saja. Jadi kalau memang sudah terpaksa, aset pun tidak bisa dijual juga, mereka juga asetnya harus tetap berproduksi. Kalau dijual mereka akan tergoyah. Maka mungkin juga bisa mereka menerbitkan obligasi, tetapi tidak berbeda dengan menerbitkan obligasi dengan balancing theory. Kalau ini ya tetap dengan sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan. Mereka mencari sumber dana dengan nominal yang jelas, berapa aset yang jual, jadi mereka tidak memberikan nilai saham yang berlebihan atau membuka persentase saham sehingga saham si pemilik itu menjadi minoritas tadi. Kalau yang balancing bisa jadi saham yang dia jual, dia akan menjadi minoritas, yang tadi mayoritas jadi minoritas. Kalau ini dia tetap menjaga sebagai kendali penuh agar dia butuhkan dana segar melalui penjualan saham dengan berdasarkan kebutuhan uang yang mereka butuhkan, sehingga kendali penuh tetap dia pegang. Nah, seperti itu perbedaan antara teori struktural dengan teori balancing. Berikutnya kita bicara tentang kebijakan dividen. Ya wajar, setiap investor yang sifatnya melakukan investasi jangka panjang itu dia pasti menginginkan dividen yang tinggi. Nah, karena kalau investor yang melakukan trading atau house trading, yang jual beli secara harian, mereka tidak memerlukan dividen, mereka hanya mencari capital gain, selisih dari harga jual dan harga saham tadi. Dividen ini merupakan laba perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi laba perusahaan itu akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, cara membagikannya itu ada menjadi 3 kelompok berdasarkan investasi yang mereka invest ke dalam perusahaan tersebut. Kebijakan dividen ini pertama yaitu kebijakan menginginkan dividen yang dibagikan sebesar-besarnya. Ini sebesar-besarnya itu sesuai dengan investasi mereka. Jadi laba itu ya langsung misalnya bagi 3, ya bagi 3 langsung. Ini kelompok pertama. Yang kedua itu kebijakan dividen itu tidak relevan. Jadi mereka ibarat kata tanpa mengurangi kekayaan dari investor, mereka membagikan dividen itu sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi misalnya kebutuhan diutamakan dulu adalah kebutuhan dari perusahaan supaya investasi itu. Jadi sisa dari laba yang akan itu baru dibagi. Jadi laba itu digunakan dulu untuk kebutuhan perusahaan atau pengembangan usaha ataupun untuk yang lainnya. Sisa dari kebutuhan itu sudah terpenuhi baru dibagi. Makanya disebutkan pembagian dividen tidak relevan. Yang ketiga itu kebijakan dividen dengan melakukan pembagian sekecil-kecilnya. Jadi di sini kalau bisa ya nggak usah dibagi pun ya apa juga dia dividen nggak usah dibagi. Kok bisa semua laba itu tidak usah kita berikan, tidak usah kita bagi dividen kepada investor. Kok bisa dikip aja laba ditahan untuk pengembangan usaha atau pengembangan perusahaan itu, supaya perusahaan itu akan lebih berkembang dengan mendapatkan laba tadi, otomatis akan dia mendapatkan sumber dana bersih. Jadi dari ketiga ini yang mana yang paling disukai oleh para investor? Ya tentunya para investor sangat akan menyukai kebijakan nomor 1, karena kebijakan nomor 1 itu kan akan menambah kekayaan mereka. Sedangkan nomor 2, nomor 3 ini tidak secara signifikan tidak akan menambah kekayaan mereka, tetapi di nomor 2 dia investor itu akan merasakan bagaimana hasil dari investasi yang tanamkan dalam perusahaan. Seperti itulah kurang lebihnya kebijakan dividen ini. Kebijakan dividen ini biasanya diatur oleh para agensi atau para manajemen ya.
Itu mereka lakukan dengan rapat luar biasa nanti dengan para pemegang saham. Nah, itu nanti mereka akan melakukan beberapa hal pengambilan kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi. Kebijakan apakah akan dibagi dividen itu secara frontal atau di keep dulu, sisanya baru dibagi atau nggak usah dibagi sama sekali atau sekecil-kecilnya baru dibagikan. Nah, seberapa maunya para investor itu akan keinginan mereka untuk mendapat uang atau mendapatkan dividen. Nah, kalau bisa sekecil-kecilnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ya, yang pertama itu faktor dividen payout ratio industri di mana perusahaan berada. Ya, tentunya beda perusahaan tentu beda dalam pembagian dividen atau beda daerah. Nah, sesuai rasionya. Rasio mereka tanamkan uang di dalam atau berinvestasi dalam suatu proyek gitu kan. Karena ketika mereka melakukan investasi di proyek di daerah atau proyek yang menguntungkan, tentu pembagiannya, kebijakannya, aturan dalam pengambilan dividennya tentu berbeda. Yang kedua, kesempatan dalam investasi. Ya, tentunya kesempatan dalam investasi ini jarang sekali ada. Kadang-kadang ada satu hal, kebutuhan dana yang cepat, para investor menanamkan di satu proyek yang sangat sangat bagus sekali, menguntungkan sekali, dan dividennya besar. Nah, tentu kebijakannya juga akan berbeda. Atau dia tempat investasi yang sangat risky, sangat berisiko. Tentu kebijakan dividennya berbeda dengan dia berinvestasi di tempat yang tidak berisiko. Terus kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh profitabilitas dan likuiditas. Nah, ini pasti ya, ya dividen itu kan dilihat dari labanya. Kalau misalnya kalau rugi apa mau dibagi, tentu dari laba itu yang mempengaruhi kebijakan dividen tersebut gitu. Nah, juga dengan likuiditasnya. Nah, likuiditasnya juga kalau likuiditasnya bagus maka dividennya juga akan bagus, bagiannya besar. Kalau likuiditasnya itu sangat berisiko, tentu dividen mungkin sedikit akan dibagi atau mungkin tidak akan dibagi. Yang keempat, kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh akses ke pasar uang. Ya jelas, karena ketika kita bicara tentang perusahaan yang listing atau bicara tentang perusahaan yang masuk bursa efek, ya tentu ya bursa efek adalah pasar keuangan. Nah, disitulah istilahnya transaksi jual beli saham. Nah, jadi harus ada akses ke situ, ya tentunya juga akan mempengaruhi kebijakan dividen tersebut. Yang kelima itu pertumbuhan pendapatan perusahaan. Ya, pasti pendapatan akan sama garis lurus dengan profitabilitas. Tentu ini akan mempengaruhi dividen. Stabilitas pendapatan juga yang sama, apakah setiap tahunnya atau setiap bulannya kita melakukan penjualan omset yang baik atau fluktuatif sekali. Nah, tentu itu juga akan mempengaruhi dividen. Kalau misalnya penjualan kita bagus atau stabil, tentu dividennya juga akan berbeda ketika penjualan kita tidak stabil. Begitu juga dengan preferensi pemegang saham. Preferensi pemegang saham juga perlu adanya pemegang saham memahami bagaimana keadaan sebuah perusahaan tempat dia berinvestasi. Jadi pemegang saham harus bisa memakluminya, tidak bisa selalu egois di dalam menetapkan dividen. Yang kedelapan itu ketersediaan dana dan biaya alternatif sumber dana. Ya, tentunya dividen ini juga dibagikan jika seperti saya bilang tadi bisa memenuhi sumber dananya jika untuk pengembangan bisnis berikutnya atau menjaga kestabilan going concern sebuah perusahaan. Yang ke-9 itu pembatasan-batasan yang diberikan kreditur. Nah, tentu kalau dividennya dibagi otomatis aset juga akan berkurang. Karena apa? Karena ada laba yang tidak menjadi aset karena dibagi kepada para investor. Tentunya ini akan menjadi titik perhatian dari para kreditur. Nah, jika kreditur itu mulai, wah ini mulai diambil ini dividen, otomatis asetnya akan berkurang. Nah, tentunya jaminan hutang debitur ini kepada kreditur itu kan harus juga berkurang.
tentu kreditur juga akan menjadi was-was nanti jika terjadi likuidasi, tidak ada lagi uangnya sudah ditarik duluan modal-modalnya, itu akan membuat kreditur juga menjadi pelit, menjadi susah. Kalau sehingga nanti kreditnya macet, apa yang bisa mau dibayar atau yang bisa mau untuk dijual, itu dijadikan sebagai pembayaran atas utang mereka kepada kreditur. Yang ke-10, kebijakan dividen itu adalah harapan mengenai kondisi bisnis. Harapan inilah yang menjadi titik di mana para investor dapat meyakini bahwasanya investasi yang dia lakukan dalam perusahaan itu akan memberikan keuntungan dari bisnis tersebut. Kenapa bisa menguntungkan? Karena kondisi bisnisnya lagi bagus. Seperti sekarang kita bicara kondisi bisnis zaman pandemi, kita bahas bisnis kesehatan, telekomunikasi, dan bisnis makanan cepat saji ataupun makanan kuliner itu menjadi bisnis yang menjanjikan. Jadi kondisi bisnis itu bisa dilihat dari tren dan keadaan di suatu negara atau keadaan di perekonomian sebuah negara. Begitulah. Jadi kondisi bisnis juga akan mempengaruhi kebijakan dividen tersebut. Jika nanti kondisinya negara ini buruk, maka dividen juga tidak akan bisa dibagi. Karena apa? Karena kondisi negara tidak stabil atau kondisi bisnis juga tidak stabil. Begitupun sebaliknya. Berikutnya, kebijakan dividen ini bentuk-bentuknya adalah kebijakan dividen yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang stabil. Kebijakan dividen yang stabil adalah jumlah pembayaran dividen sama besar dari tahun ke tahun meskipun perusahaan mengalami kerugian. Disinilah ada satu perjanjian bahwasanya si investor tidak mau tahu mau perusahaan itu rugi kah, perusahaan itu untung kah, mau besar atau mau kecil untungnya, mau besar atau kecil ruginya, mereka harus menerima dividen setiap tahunnya. Seperti mereka mendapatkan pembayaran hutang dengan bunga flat lah istilahnya seperti itu. Jadi mereka harus dapat 1.000 setiap tahunnya. Ini adalah kebijakan dividen yang stabil. Kebijakan dividen yang payout ratio yang stabil, di mana jumlah dividen akan berubah sesuai jumlah laba bersih. Tapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Maksudnya adalah bahwasanya pembagian dividen itu berdasarkan laba. Kalau labanya besar, maka dividennya juga akan dibagi besar. Kalau labanya kecil, tentunya akan dibagi kecil. Tapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Rasio dividen dan laba itu perbandingannya sama. Begitu ya. Itu dia kan kemudian bisa berdasarkan kebijakan kompromi. Kompromi adalah terletak di mana kebijakan perusahaan yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan ditambah dengan presensi tertentu pada tahun ke tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Maksudnya adalah di sini ada kebijakan itu ada kesepakatan awal. Jadi kalau misalnya labanya tinggi atau besar, mereka punya kesepakatan apakah dividennya diambil makin lama makin tinggi atau makin lama makin turun. Jadi ada kompromi kesepakatan atau disesuaikan dengan rasio pembayarannya ataupun dengan keadaan perusahaan tersebut. Yang keempat itu bentuk dari kebijakan dividen itu kebijakan residual. Itu kebijakan dibayarkan hanya apabila ada laba yang tersisa setelah perusahaan melakukan investasi. Jadi ini seperti tadi saya bilang, itu kebijakan itu diambil ketika laba yang perusahaan tempat mereka menghasilkan laba itu, mereka akan melakukan labanya untuk kepentingan perusahaan dulu. Jika ada masih sisanya, baru dibagikan dividennya kepada para investor. Jadi dividen ini hanya apabila ada laba yang tersisa saja. Jadi kalau misalnya laba yang itu tidak tersisa untuk penggunaan pengembangan usaha, maka mungkin tidak akan bisa dibagi. Jadi kebijakannya disebut dengan kebijakan residual. Baiklah, mungkin kalau misalnya teman-teman ingin menambah atau mau kurang jelas dengan
pasar modal efisiensi ini, teman-teman bisa, sahabat tutor bisa melihat lagi atau membaca lagi sumber-sumber pengayaan dari slide-slide yang ada di layar monitor teman-teman, di presentasi saya ini, di PPT saya, teman-teman bisa baca-baca kembali. Tetapi yang paling teman-teman baca itu adalah modul UT, karena di modul UT adalah sumber ilmu yang sangat akurat. Nah, kalau ini jadikan sumber-sumber bacaan ini sebagai penguat saja, teman-teman. Jadi tetap di dalam mata kuliah kita belajar mata kuliah di Universitas Terbuka, kita wajib menjadikan modul UT menjadi sumber utama kita, sehingga yang lainnya adalah sebagai pengayaan saja. Pengayaan artinya menambah wawasan, menguatkan dari teori yang sudah kita pelajari. Baiklah, selanjutnya teman-teman, ini yang paling penting. Banyak sekali teman-teman juga tidak mau mendengar ataupun menonton video tutor saya setiap hari ataupun setiap minggunya saya akan memberikan kisi-kisi kepada teman-teman, kisi-kisi diskusi, jawaban dari diskusi kita, supaya jawaban teman-teman ini tidak lari kemana-mana teman-teman, sahabat tutor semua, agar paham. Paham dengan berdiskusi kita menjadi lebih paham, lebih mengerti apa intisari dari materi inisiasi kita. Kali ini jawaban dari diskusi kita ada dalam materi inisiasi teman-teman. Ini bukan tidak ada, mungkin beberapa sesi kemarin jawabannya itu tidak ada di materi inisiasi. Kali ini ada di materi inisiasi kita. Jadi kalau teman-teman sahabat tutor salah dalam menjawabnya, saya akan memberikan nilai yang salah pula. Jadi ini bukan pendapat ataupun opini, ini teman-teman semacam pertanyaan soal, jelaskan disertai contoh bentuk untuk menyatakan efisiensi pasar modal. Jelaskan besertai contoh tentang harga saham yang relevan. Yang pertama itu adalah bentuk efisiensi yang lemah. Jadi bentuk efisiensi yang lemah adalah di mana harga relevan dari saham itu dilihat dari masa lalu, harga dari harga masa lalu itu adalah bentuk efisiensi yang sangat lemah. Nomor 2 yaitu bentuk semi kuat, di mana harga efisiensi pasar modal ataupun harga saham yang relevan dilihat dari informasi yang dipublish oleh perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, yang menjual saham tersebut. Jadi angka harga sahamnya itu diprediksi berdasarkan dari informasi yang dipublish oleh si penerbit saham tersebut. Yang ketiga itu bentuk efisiensi pasar modal dalam bentuk kuat atau strong form, di mana harga saham yang relevan itu dilihat dari tidak hanya dari informasi keuangan yang dipublish, tetapi juga informasi keuangan yang tidak terpublish. Seperti yang disimpan, ada kendala-kendala, isu-isu yang berkembang di perusahaan tersebut, track record perusahaan tersebut gimana. Jadi seorang investor dia mau membeli harga saham atau menaksir harga saham depan, dia berdasarkan dari informasi-informasi yang dipublish dan informasi-informasi yang tidak terpublish. Isu-isu yang berkembang bagaimana sehingga dia dapat menemukan besarnya harga saham terhadap perusahaan tersebut, walaupun di dalam mereka menawarkan harga jualnya tinggi ataupun rendah. Disitulah para investor menilai berapa sih harga saham yang wajar dari harga saham yang diterbitkan di dalam Bursa Efek Indonesia. Di sini saya tidak memberikan contohnya, saya sudah memberikan penjelasannya, tinggal teman-teman mencontohkan seperti apa yang akan menjadi nilai tambah teman-teman di dalam mendapat nilai diskusi saya nanti. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat nanti di sumber-sumber lain di internet atau website tadi, sehingga teman-teman mendapatkan jawaban yang
yang akurat, yang real, dan original. Ingat ya teman-teman, sahabat tutor semua, jawabannya Anda adalah mencerminkan bagaimana Anda belajar. Apakah Anda seorang copas atau plagiat, ataupun Anda seorang yang memiliki trust atau kejujuran di dalam menjawab. Originalitas jawaban Anda itu sangat penting. Kita boleh mengutip, tapi kita tidak boleh menjiplak 100%. Kutip boleh, tetapi kita implementasikan dengan pemahaman kita paparkan di dalam jawaban kita berdasarkan pemikiran kita. Itu yang penting, teman-teman. Lebih baik Anda jadi orang yang paham daripada Anda menjadi orang plagiat. Oke, sahabat tutor semua. Terima kasih sahabat tutor semua atas perhatiannya. Mohon maaf segala atas kekurangan saya. Jika teman-teman masih kurang paham, kita bisa berdiskusi di message yang sudah disediakan oleh model UT. Jika teman-teman ingin bertanya tentang materi ini, silakan message saya. Saya akan berusaha untuk melayani sahabat tutor dengan baik dan akan memberikan jawaban atau pelayanan kepada teman-teman para sahabat tutor agar paham terhadap materi ini. Oke sahabat tutor, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, be smart, be creative. Check it out. Bye sahabat tutor. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, be creative.